Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ananda Putra, NIM 202111295 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3H. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang hasil kinerja saya tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Apa itu konsep hukum Islam? Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah, maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah perbuatan, yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia. Teori hukum Islam, Joseph Scott, dimulai dengan istilah-istilah hukum yang ia buat sendiri, bahwa konsep hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah, dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dan tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Kata fikih digunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengan hukum-hukum kewajiban berupa perintah, larangan, dan pilihan. Konsepsi hukum Islam mengenai syariah dan fikih. Menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan perbedaan dari keduanya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah, juga membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan akhlakiyah. Istilah fikih mengandung dua pengertian, yakni memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih merupakan kumpulan hukum syara serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Sejarah perkembangan sumber hukum Islam, Scott berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat. Hukum bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW juga bukan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan kepada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Menurut pandangan Scott, dilihat dari sisi teoritis dan praktis. Penolakan adat tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa hukum bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Meskipun berseberangan dengan pandangan rasionalistis, khususnya kelompok Mu'taziliyah yang berpandangan salah, baik, benar, dan buruk merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga adat bagi mereka dipandang sebagai satu dari sekian banyak hukum Islam. Kontribusi pemikiran Joseph Scott terhadap hukum Islam. Pemikiran Joseph Scott mempunyai kepercayaan tradisional mengenai hukum Islam yang telah mapan sejak abad ke-19. Pemikiran Joseph Scott lewat karya-karyanya banyak dirujuk oleh para ahli hukum ketika berbicara mengenai hukum Islam, utamanya bagi orang-orang barat yang tidak banyak mengenal Islam. Joseph Scott sebagai orientalis dalam mengkaji hukum Islam menggunakan penelitian yang bersifat historis sosiologis. Scott mencoba menjangkau banyak aspek dalam hukum Islam. Sebagian berupa tinjauan teoritis, sebagian lagi tatapan praktis dengan menengok aplikasi dan proses interaksi historis hukum Islam dengan praktik-praktik hukum yang sudah ada.
Ia menawarkan Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan Tuhan, akan tetapi sebagai fenomena historis yang berhubungan erat dengan setting sosial, dalam artian ia meneliti keaslian sumber hukum Islam melalui proses sejarah. Dalam pemikirannya, Joseph Schatz sebagai seorang orientalis tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam. Periodisasi hukum Islam. Periode Rasulullah. Periode Rasul merupakan masa pembentukan hukum Islam. Pada periode ini yang tidak berlangsung lama inilah lebih kurang 22 tahun terwariskan dasar-dasar pembentukan hukum yang sempurna. Fase pertama, pada fase ini belum ada arahan pembentukan hukum amaliyah dan penyusunan undang-undang perdata, perdagangan, keluarga, dan sebagainya. Ayat-ayat Quran yang turun pada masa itu sebagian besar berbicara tentang akidah, akhlak, suri tauladan, dan sejarah perjalanan orang-orang terdahulu. Fase kedua, fase ini dikenal sebagai periode penataan yang pemapanan masyarakat sebagai masyarakat percontohan. Dalam fase ini, Islam benar-benar telah tegak dengan kuantitas pengikut yang besar dan memiliki pemerintahan sendiri. Kebutuhan pembentukan hukum dan penyusunan undang-undang menjadi sebuah keniscayaan untuk mengatur hubungan internal, eksternal, baik dalam keadaan perang maupun damai. Periode Tabi'in. Periode ini merupakan periode keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu seperti filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum, tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Sejalan dengan berkembangnya pemerintahan Islam sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam ke dalam belahan dunia barat dan timur, dari daratan Spanyol Eropa Barat sampai perbatasan Cina di Asia Timur. Maka terbentanglah peradaban Islam dari Granada di Spanyol sampai ke New Delhi di India, yang dirintis sejak masa Khulafaur Ar-Rasyidin, Khalifah Umayyah, dan Khalifah Abbasiyah. Metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Schatz penulis menggunakan beberapa pendekatan. A. Pendekatan teologi. Pendekatan teologi berusaha menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata yang meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih. B. Pendekatan filsafat. Tugas kritis yakni menanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Konstruksi, menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu serta menyatukan ilmu-ilmu yang berjalan sendiri-sendiri. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari hasil kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.